Karena lafaz dalam sabda Nabi Muhammad umum. Kata beliau, ya ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hai segenap manusia, sebarkan salam, sambung tali silaturahim, berikanlah makanan. Enggak ada embel-embel harus orang miskin, enggak ada embel-embel harus orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita umur panjang hingga alhamdulillah bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Kita berharap bahwasanya Ramadan kali ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita dan kita keluar darinya dalam keadaan diampuni dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Bapak, Ibu dan juga adik-adik jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika diminta oleh Al-Akh Ridwan untuk memberikan kultum, ulun berikan tawaran, ulun pengen bagi mushaf dan beliau menyambutnya. Karena memang atas nama Masjid Imam Syafi'i, kami sejak setelah banjir kami punya program berbagi mushaf Al-Quran, khususnya Quran terjemah. Dan sampai sekarang mungkin sudah hampir 10.000 yang kami bagikan. Makanya ulun tanya ke Al-Akh Ridwan, teman-teman semuanya ada berapa? 50 cukup nggak? Ulun bilang cukup katanya, tapi kayaknya kurang. Tapi yang jelas nanti adik-adik kita prioritaskan teman-teman. Nah, ulun nanti juga nanya sama Pak Ketua, teman-teman di HIPMI membernya berapa? Soalnya mushafnya hampir 3.000 masih ada. Kita baginya bingung. Lapas minta sekian ratus, bawa Pak. Bapas minta silakan Pak. Biar cepat habis sebelum Ramadan. Karena inti dari orang-orang yang berderma itu supaya cepat dibagikan. Pak Ketua. Jadi nanti ulun minta kepada Ketua DPC untuk kemudian mendata member teman-teman di HIPMI ada berapa. Kalau dia sudah punya mushaf, alhamdulillah bisa dikasihkan ke tetangga. Kalau belum, ya bagus lagi. Karena memang yakni para donatur ketika mereka berdonasi untuk mushaf Al-Quran tersebut, ya pengennya disegerakan untuk dibagi. Memang fokus awal waktu itu Wan, saya manggilnya Wan aja ya. Teman saya di pesantren dulu soalnya. Teman di pesantren. Jadi Wan aja manggilnya. Jadi kalau bisa nanti didata teman-teman ada berapa biar kita bagikan. Kita antar insya Allah kita antar. Oke, 300-an sip. Barangnya masih ribuan kok. Tenang aja. Ikhwati dan juga Bapak Ibu yang ulun muliakan, pada kesempatan sore hari ini ada satu poin saja sebenarnya yang ingin sampaikan dan lebih terfokus pada teman-teman HIPMI ya. Walaupun untuk adik-adik juga ada nanti sedikit. Kita di bulan berkah disebutkan dan itu dari Nabi Muhammad SAW. Kata seorang sahabat, setiap kali Ramadan datang Nabi Muhammad bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Berkah itu dari kata bahasa Arab birkah.
artinya kolam. Dan sifat air yang ada di kolam tentunya secara umumnya bukan kolam yang kering, airnya banyak dan berkesinambungan. Makanya berkah atau barokah dalam bahasa Arab diterjemahkan para ulama dengan al khairul katsir wa dawam, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Nabi Muhammad sebutkan bulan ini syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Oleh siapa? Tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan di bulan ini dan kita bisa memaksimalkannya. Nah, sekarang sedikit berkaitan dengan tabarruk ya. Karena kita bahas berkah, maka tidak luput bahasannya sedikit tentang tabarruk. Tabarruk itu nyari berkah, ngalap berkah. Al-Mutabarik, yang maha memberikan berkah itu Allah pasti. Dan Allah memberkahi apapun yang Allah inginkan. Bisa orang tertentu, Nabi, Rasul, para ulama. Benda tertentu, mungkin diantaranya air Zam-Zam. Amal tertentu, rata-rata amal soleh diberkahi. Waktu tertentu, Ramadan. Dan juga tempat tertentu seperti yakni Ka'bah Al-Musyarrafah. Hak Allah untuk memberkahi apapun dan siapapun. Artinya lewat 5 hal ini kita bisa tabarruk. Kita bisa mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala dari 5 hal ini yang Allah telah berkahi. Cuman harus memenuhi persyaratan. 1, agar tabarruk kita benar. 1, ada dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwasanya orang ini, tempat ini, waktu ini, benda ini, amal ini diberkahi. Dalil. 2, cara nyari berkahnya harus seperti yang Nabi Muhammad ajarkan. Maka kalau misalnya ada contoh tempat gitu ya, dalilnya saja tidak ada, dan ini banyak kita terkecoh. Untuk orang-orang jamaah umroh dan haji, capek-capek naik Gua Thaur untuk masuk, capek-capek naik Gunung Thaur untuk masuk Gua Thaur, tempat Nabi Muhammad dulu bersembunyi. Capek naik Jabal Rahmah, capek naik Jabal Nur untuk masuk Gua Hira. Tempat-tempat ini dalilnya saja tidak ada bahwasanya tempat itu tempat yang diberkahi. Dia tempat bersejarah, kita tidak pungkiri. Wahyu turun pertama kali di Gua Hira, Nabi Muhammad waktu hijrah kemudian sembunyinya yakni di Gua Thaur. Jabal Rahmah disebutkan terlepas dari perdebatan tempat bertemunya Adam dan Hawa. Bersejarah oke. Diberkahi no. Anda harus datangkan dalil dari firman Allah atau dari sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya tempatnya saja tidak ada dalilnya, maka syarat kedua nggak perlu dibahas. Gimana ya dulu Nabi Muhammad nyari berkah di sini? Nggak bakal ada. Lawang syarat pertamanya aja tidak terpenuhi kok. Ramadan memenuhi dua-duanya. Dia sebagai waktu yang diberkahi, sabda Nabi Muhammad SAW. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Dalilnya udah ada. Maka syarat kedua ingin kita penuhi. Bagaimana kemudian tabarruk kita? Bagaimana kita mencari berkah dari Allah, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan di bulan ini dengan amal saleh yang Nabi Muhammad lakukan. Dan di antara begitu banyak amal, satu yang ulun pilih untuk pian semua adalah bersedekah. Disebutkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad itu orang paling dermawan. Dan kalau sudah masuk bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Dan kedermawanan beliau, kata Abdullah bin Abbas, seperti lebih baik daripada angin yang berhembus. Ini kita sekarang sedang merasakannya. Sifat angin yang berhembus itu menyeluruh, semua orang dapat. Itulah permisalan yang dibuat Ibnu Abbas. Artinya kebaikan Nabi Muhammad merata. Kalau sudah di bulan Ramadan, lebih dahsyat lagi. Maka Bapak Ibu dan juga adik-adik yang dimuliakan, cara paling mudah
untuk kita di bulan Ramadan untuk bersedekah ada dua. Satu, memberi makan. Dua, membukakan orang berpuasa. Kalau di hari-hari biasa pun lebih mudah lagi. Anda neraktir teman itu ngasih makan namanya. Untuk poin yang pertama, bersedekah dengan memberi makan, ini tidak ada persyaratan orang yang Anda berikan kepadanya makanan harus orang yang mungkin lebih rendah daripada Anda levelnya, atau dia harus miskin, dia fakir. No. Mungkin dia adalah petinggi, mungkin dia adalah lebih kaya daripada Anda. Karena lafaz dalam sabda Nabi Muhammad umum. Kata beliau, ya ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hai segenap manusia, sebarkan salam, sambung tali silaturahim, berikanlah makanan. Enggak ada embel-embel harus orang miskin, enggak ada embel-embel harus orang fakir. Orang fakir itu primer aja susah, miskin itu primer oke, sekunder susah. Itu cara membedakan. Dan salatlah di malam hari ketika orang lain tidur, niscaya kalian masuk surga Allah dengan keselamatan. Kalau misalnya pian punya uang, ya katakanlah 1 juta, di luar nafkah keluarga udah, itu kalau 1 juta Anda bisa bawa 7 sampai 8 orang traktir makan. Itu pun kalau sudah misalnya 1 juta bawa 8 orang, mungkin bawa. Apalagi Anda sudah survei tempat tertentu, saya nggak enak. Misalnya paling tinggi 35 di situ. Kalau Anda punya 1 juta, Anda bisa bawa berapa orang? Tapi jangan lupa bawa KTP, kan? Karena ada yang bungkus, ya Allah, ada yang pesan jusnya 2. Nah, itu ancang-ancang pian mampu untuk traktir 10, ajak 8 orang aja. Itulah memberi makan, simple. Di hari biasa iya, apalagi Ramadan. Menukar wadai, nukar 3 slice. Atau mungkin 5 slice. 1 gesen pian, 4-nya buat tetangga. Bisa jadi tetangga Anda mungkin rumah tipe 100, dia tipe 200 atau 250 atau 1000. Kayak saya sepeda motor juga. Ganalinya rumah, tapi tetap kasih. Kenapa? Umum, berikanlah makanan. Itu sedekah. Sebelum masuk contoh yang kedua, ulun ingin luruskan satu pemahaman istilah infak. Infak itu mengeluarkan harta, itu umum. Infak itu mengeluarkan harta. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti semua kita kepala keluarga sudah nikah bertangga, kan? Ada yang belum kah? Belum 2. Oh, belum 2. Bahaya. Nih pangkalan pesantren ya lo, pancelernya diinya sekalinya bahaya. Iya, seperti kita para kepala keluarga. Nafkah istri sudah, anak sudah, untuk kita pribadi sudah. Maka kalau kemudian kita memenuhi persyaratan zakat, bisi duit terendap 42 juta selama setahun, 40 juta setengah selama setahun, keluarkan zakat 1,5 juta. Itu yang wajib, infak wajib. Nah, ada yang sunnah, itulah namanya sedekah. Dan ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan waktu cukup, belum yang disebutkan ada 4 keutamaan minimal. 1 keutamaan di dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah harta berkurang karena sebab sedekah, enggak akan. Kalau kita fahami sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman terbalik, disebutkan dengan istilah mafhum mukhalafah di kalangan para ulama. Kalau dipahami dengan secara terbalik sabda Nabi Muhammad, tidaklah harta berkurang karena sedekah, berarti ketika sedekah harta Anda nambah. Simpel aja. Janji Nabi Muhammad dari Allah, tidaklah harta berkurang karena sedekah. Kata Imam Nawawi menerangkan hakikatnya iya, Anda punya 2, Anda keluarkan 1, berkurang dong. Hakikat secara jelasnya iya, tapi dia tidak. Itu keutamaan di dunia salah satunya. 2, di alam barzakh. Orang kalau bisa nego ke malaikat maut untuk mengundur waktu matinya sebentar aja. Misalnya malaikat maut datang zuhur nih,
Kita bisa nego kayak apa malaikat munkawa asar barang nah. Waktu sedikit yang dia miliki itu akan dia gunakan untuk bersedekah. Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin." Dan infakkanlah harta kalian yang wajib, yang sunnah dari rezeki yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Seraya dia berkata, ya Allah, jika saja engkau ulur waktuku sedikit lagi. Memangnya pengen ngapain? Fa as-sadaqah, saya ingin bersedekah. Ulun ingat satu tweet dari Imam Masjidil Haram Al-Mu'aykili yang junior tentunya, di antara berlima itu dia yang paling junior. Saya pernah baca tweetnya. Dia menyebutkan perkataan ulama tentang ayat ini, bahwasanya ini ayat adalah dalil orang yang meninggal itu harapannya pengen hidup kembali dan pengen bersedekah. Maka kata beliau, kalau kita sekarang masih hidup, manfaatkan waktu itu. Orang kalau mati pengennya hidup lagi, pengen sedekah doang. Karena yang ditawari mau mati sekarang apa entar, Nabi dan Rasul. Kita enggak dong. Ya, Nabi Muhammad ditawari. Nabi dan Rasul sebelumnya juga demikian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khayyara bainad dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi pun yang sedang sakit kecuali akan diberikan kepadanya tawaran dunia atau akhirat. Maksudnya ente mau hidup tapi kemudian sabar dengan penyakit ini, atau kemudian akhirat. Dan kata Aisyah, di hari Nabi Muhammad meninggal, aku mendengarkan beliau, Pak, lanjutlah. Saya mendengarkan beliau berkata, aku ingin bersama orang-orang yang engkau berikan nikmat dari kalangan siddiqin, syuhada, salihin. Kata Aisyah, kala itu aku tahu Nabi Muhammad sedang ditawari dan belum memilih mati untuk itu. Kita kan enggak, bisa datang kapanpun. Maka waktu yang ada ini maksimalkan. Kembali kepada contoh sedekah yang mudah di bulan Ramadan yang kedua, iftarus shaimin. Ini paling mudah sudah, membukakan orang berbuka puasa. Banyak masjid, banyak musalla membuka donasi, transfer aja Pak. Kita berbaik sangka dengan semua DKM-nya, transfer aja. Dan betul-betul bisa nggak ketahuan. Apalagi misalnya si DKM-nya tidak mengaktifkan notifikasi siapa yang ngirim, masuk aja duit. Oh ini berarti buat buka puasa nih, duit kita tuh. Jadi sedekah yang paling mudah yang bisa kita lakukan di Ramadan, kalau kita ingin mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, satu, berikan orang makan umum. Dua, bukakan orang berbuka. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membukakan orang berpuasa, maka untuknya pahala sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit. Jangan dimaknai kemudian undak ada puasa gini, yang penting bukan orang berpuasa. Enggak. Dan bagian penutup, keutamaan ketiga dan keempat untuk sedekah. Di dunia sudah, harta Anda nggak akan berkurang, yakini itu. Yang kedua, di alam barzah, dia akan mengalir selalu untuk Anda pahalanya langsung. Karena kita ketika sudah meninggalkan selesai nggak bisa beramal, tapi sedekah kita pahalanya ngalir terus. Yang keempat, di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, mendekatkan langit sejarak 1 mil. 1 mil itu di dunia 1,5 kilo. Tapi maksud mil dalam sabda Nabi Muhammad adalah panjang besi celaknya seorang wanita 5-6 cm. Pensil eyeliner juga paling 10 cm. Tentunya ini perkara gaib yang harus kita imani. Jangankan 1 jengkal, matahari yang ada Allah dekatkan sedikit aja gosong semua kita. Ini perkara gaib, kondisinya berbeda. Kita berkeringat sesuai amal masing-masing. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, ada yang sampai pundak, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sedekah akan menjadi naungan layaknya payung untuk Anda di hari kiamat.
Kalau sudah dinaungi, Anda nggak kepanasan. Simpel pemahamannya. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yusala bainan nas. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing hingga semua urusan manusia diselesaikan. Persis dengan sabda Nabi Muhammad di hadis yang lain dengan keutamaan yang sama. Tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 tersebut, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki atau juga perempuan yang kemudian bersedekah dan dia sembunyikan. Hukum asal amal itu memang disembunyikan untuk jaga hati. Tapi kalau kemudian ia berkaitan dengan syariat Islam harus diperlihatkan, nggak bisa disembunyikan. Azan, syiar, salat berjamaah, syiar, Jumatan, syiar, Id, syiar, nggak bisa sembunyi-sembunyi, itu kita perlihatkan. Tapi selama kita bisa merahasiakan amal, rahasiakan. Kecuali misalnya Pak Ketua nih sudah menghitung-hitung bahwasanya ini kalau amal saya perlihatkan, saya bisa menginspirasi anggota, perlihatkan. Karena sudah ada perhitungan akan menginspirasi orang lain. Tapi kalau enggak, tetap sembunyikan. Kata Nabi Muhammad, seorang laki-laki atau juga perempuan yang bersedekah dan dia sembunyikan. Metafora yang Nabi Muhammad buat adalah bahwasanya sampai tangan kirinya tidak tahu yang dilakukan oleh tangan kanannya. Saking rahasianya amal dia. Amal selama bisa disembunyikan, sembunyikan. Pujian orang sampai ujung lidahnya doang. Dan kalau kita mengharapkan pujian orang ketika kita beramal dan dia nggak muji, sakit hati. Sudahlah kemudian kita riya, pahala apalagi jauh. Dan tidak perlu berkecil hati, baik dan buruk, sedikit dan banyak, semuanya kecatat. Anda beramal kecatat, baik ya kecatat, dilipat gandakan jadi 10, buruk sampai mengamalkan baru kecatat. Itu pun setelah setengah hari disebutkan dalam sebuah riwayat. Tapi orang niat baik ketika niat saja sudah dicatat 1, dia melakukannya di atas 10. Orang berniat buruk belum dicatat, dia lakukan 1, itu pun setelah setengah hari mereka akan tuliskan. Dia akan tunggu orang ini bertobat atau tidak. Itulah kenapa kita butuh dengan sholat. Kenapa kita yang butuh dengan sholat. Itulah momen kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan keutamaan sedekah. Dan tentunya semoga nanti mushaf Al-Qur'annya bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebagai muqaddimah tadi ulun minta data semua anggota HIPMI 300-an ya. Kalau bisa nanti dibagikan untuk semua member. Dan juga tentunya teman adik-adik dari panti asuhan plus kita kasih Iqra bundel 1 sampai jilid 6 yang ukuran besar ya. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaful mohon. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat untuk semua kita, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi selalu harta kita. Apa arti berkah? Banyak, baik dan berkesinambungan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.